Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, memasuki musim penghujan sejak awal tahun 2020, jumlah penderita demam berdarah di Nusa Tenggara Barat terus meningkat, mencapai angka ribuan kasus dalam 2 bulan terakhir. Akibat hujan dan longsor yang sering terjadi di kawasan jalan wisata kawasan Pusuk Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik ruas jalan dan butuh perbaikan. Banyak cara menjadikan sampah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Di Kabupaten Sumbawa, guru bersama para siswa sekolah dasar berinisiatif menyulap sampah plastik, merangkainya menjadi bangku dan meja sederhana. bersama saya Rian Mudar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Memasuki musim penghujan sejak awal tahun 2020, jumlah penderita demam berdarah di Nusa Tenggara Barat terus meningkat, mencapai angka ribuan kasus dalam 2 bulan terakhir. Menurut data Dinas Kesehatan, hingga saat ini terdapat sebanyak 1.437 kasus demam berdarah yang dominan terjadi di 3 kabupaten kota di NTB. Terhitung sejak awal tahun 2020, angka masyarakat yang positif menderita demam berdarah di Nusa Tenggara Barat terus meningkat drastis setiap minggunya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, saat ini angka penderita demam berdarah di 10 kabupaten kota mencapai 1.437 orang penderita yang terjadi hampir di seluruh kabupaten kota. Menurut data terakhir dari total 10 kabupaten kota yang ada, sebanyak 3 kabupaten merupakan tertinggi ditemukan kasus penderita DBD, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Menyikapi hal tersebut, pihak dinas saat ini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, langkah pemantauan dengan menerjunkan petugas kesehatan di seluruh kabupaten untuk mengajak warga hidup sehat dan mencegah berkembangnya jentik nyamuk demam berdarah dengan gerakan 3M. Yang terbanyak adalah Lombok Barat, juara 2-nya Kota Mataram. Yang ketiga adalah sebentar dulu ini antara Lombok Timur sudah mengejar yang lain. Di NTB itu data berapa itu tadi? Total itu 1437, meninggal 1. Yang dari mana meninggal? Di Bima, Kota Bima. Yang dari 1000 itu ya? Ya, makanya kita nih kita sudah menyurati kembali para bupati wali kota dengan tanda tangan Sekda. Pak Sekda sudah menyurati kewaspadaan terhadap BPBD harus ditingkatkan. Langkah antisipasi pemerintah daerah akan terus ditingkatkan dengan bersinergi dengan seluruh dinas terkait di daerah, mengingat puncak musim penghujan diprediksi masih akan terjadi hingga akhir bulan Maret dan memungkinkan jumlah penderita DBD akan meningkat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan, melaporkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia melayangkan surat teguran ke Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terkait program labelisasi rumah warga masyarakat penerima bantuan pemerintah yang telah berjalan sejak sebulan terakhir. Meski tidak meminta dianulir, Kemensos meminta redaksi miskin diganti dengan prasejahtera pada labelisasi rumah warga penerima manfaat. Setelah sebulan berjalan, program labelisasi rumah warga masyarakat penerima bantuan pemerintah di Kabupaten Lombok Timur oleh Dinas Sosial mendapat sorotan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Teguran Kemensos menyosot bahasa redaksi labelisasi yang dinilai cukup mengganggu psikologis warga masyarakat penerima manfaat yang rumahnya dilabelisasi oleh pihak terkait. Untuk itu, dalam surat teguran yang dilayangkan, Kemensos meminta kepada Dinsos Lombok Timur agar mengganti kata keluarga miskin menjadi keluarga prasejahtera di papan labelisasi yang dipasang di setiap rumah warga. Meski mendapat masukan, pihak dinas terkait saat ini masih tetap mempertimbangkan penggunaan kata tersebut, sembari mempertimbangkan efek jera bagi para warga masyarakat yang tetap menerima bantuan padahal mereka berkecukupan. Langkah tersebut juga dilakukan oleh pihak dinas untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak terus-menerus dinikmati oleh warga yang seharusnya tidak menerima manfaat. Tetapi sebenarnya di situ, Kemensos itu tidak mengendaki adanya kata miskin, hanya diganti kata miskin itu dengan prasejahtera.
Sehingga nanti kalau itu yang kita pakai, maka dampaknya tidak terlalu greget. Iya, psikologisnya. Iya, psikologisnya tidak terlalu Tetapi udahlah, mau kata miskin, mau kata yang penting kita akan laksanakan labelisasi itu. Untuk upaya optimalisasi program labelisasi rumah warga agar merata di seluruh kecamatan, pihak Dinas Sosial Lombok Timur sendiri telah mengajukan anggaran tambahan ke Sekretaris Daerah tahun 2020 sekaligus mengajak pihak desa untuk bersinergi mensukseskan program tersebut. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Minat warga masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk tenaga kerja ke luar negeri menurun pasca ramainya informasi wabah coronavirus yang terjadi di sejumlah negara. Meski tidak ada pelarangan, namun pihak dinas mencatat dalam sebulan terakhir, angka penurunan terjadi hingga 30%. Merebaknya wabah coronavirus yang terjadi di sejumlah negara cukup berdampak pada menurunnya minat warga masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah untuk bekerja ke luar negeri. Jika biasanya pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat setiap harinya bisa melayani sekitar 100 orang warga masyarakat yang mengurus berkas untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Namun sejak 2 hingga 3 pekan terakhir, angka warga masyarakat yang mengurus berkas mengalami penurunan menjadi 50 sampai 60 orang per harinya. Meski tidak ada larangan bagi warga untuk bekerja ke luar negeri, namun sebagian warga masyarakat diperkirakan masih menunggu suasana kembali normal pasca mewabahnya virus corona di luar negeri. Polanya kan enggak, baru-baru mungkin sekitar 2 mingguan lah. Kan kita lihat sendiri sekarang bagaimana sepinya. Di LTSP sepi, di depan sepi. Biasanya kan kita paling tidak itu 100 lah. Per hari ya? Per hari kita layani. Tapi hari ini paling hanya datang berapa persen gitu dari pagi itu. Paling hanya datang 50-60%. Terhadap TKI asal Lombok Tengah yang sudah bekerja di luar negeri, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengaku tetap akan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan KBRI, memastikan kondisi para pekerja migran aman selama berada di luar negeri. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Akibat hujan dan longsor yang sering terjadi di kawasan Jalan Wisata kawasan Pusuk Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik ruas jalan dan butuh perbaikan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan untuk sementara waktu, petugas saat ini memasang garis polisi di sepanjang jalur jalan yang rusak dan meminta pihak terkait untuk segera turun dan melakukan perbaikan. Beginilah kondisi ruas jalan di jalur Pusuk Sembalun yang rusak dan retak di badan jalannya setelah sering diguyur hujan dan material kelongsoran belakangan ini. Selain retak dan bergelombang, di sejumlah titik jalan juga terlihat nyaris amblas karena kondisi tanah yang miring dan cukup beresiko jika dilalui pengendara. Untuk menghindari adanya korban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur bekerjasama dengan TNI Polri untuk sementara waktu memasang garis polisi di sejumlah ruas titik jalan yang rusak, termasuk di tumpukan material longsoran yang belum dibersihkan secara keseluruhan. Untuk memastikan ruas jalan tersebut bisa mendapatkan perhatian, pihak BPBD dalam waktu dekat ini juga akan melayangkan surat sekaligus koordinasi dengan pemerintah provinsi selaku pemilik wewenang untuk segera melakukan perbaikan. Maupun jalan yang juga yang hampir amblas. Itu kerjaannya kan baru-baru ini, belum, mungkin masih dalam masa pemeliharaan. Mudah-mudahan nanti dari pihak kontraktor, pihak yang mengerjakan jalan ini bisa memperbaiki jalan yang hampir amblas. Selain ruas jalannya butuh segera diperbaiki, saat ini kawasan jalur jalan yang berada di sisi tebing juga perlu mendapat perhatian untuk segera dipasangi penyangga agar tidak kembali longsor dan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Memasuki musim penghujan sejak awal tahun 2020, jumlah penderita demam berdarah di Nusa Tenggara Barat terus meningkat, mencapai angka ribuan kasus dalam 2 bulan terakhir.
Akibat hujan dan longsor yang sering terjadi di kawasan jalan wisata kawasan Pusuk Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik ruas jalan dan butuh perbaikan. Banyak cara menjadikan sampah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Di Kabupaten Sumbawa, guru bersama para siswa sekolah dasar berinisiatif menyulap sampah plastik, merangkainya menjadi bangku dan meja sederhana. Seorang pelaku tindak pidana asusila terhadap seorang gadis berhasil diringkus tim Opsnal Reserse Kriminal Polres Lombok Barat setelah buron selama 2 bulan. Modusnya pelaku berpura-pura menyamar menjadi anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang tengah melakukan razia dan melampiaskan aksi bejatnya di sebuah areal persawahan. Pelaku tindak pidana asusila berinisial J alias IDI, 42 tahun, asal Kelurahan Dasan Keres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang diamankan tim Opsnal Reskrim Polres Lombok Barat atas tindakan pemerkosaan yang dilakukan kepada seorang gadis. Penangkapan petugas dilakukan karena laporan korban yang mengaku diperdaya pelaku dan melakukan tindakan asusila terhadapnya dengan berpura-pura menjadi petugas yang sedang menggelar razia. Seperti dituturkan korban MA 19 tahun, saat itu dirinya sedang berduaan bersama teman prianya di Taman Giri Menang dan tiba-tiba pelaku datang menyamar menjadi anggota polisi Pamung Praja yang tengah melakukan razia. Karena takut, rekan lelaki korban pun kabur dan korban ditangkap dan selanjutnya dibawa oleh pelaku dengan dalih akan dibawa ke rumah dinas atasannya untuk dilakukan pendataan. Namun di tengah jalan di areal persawahan, pelaku justru menggagahi korban dan mengantarnya pulang dengan ancaman akan menghabisi nyawa korban jika melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kasus tersebut selanjutnya ditindaklanjuti petugas kepolisian dan berhasil meringkusnya dalam pelarian di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sumbawa Barat setelah 2 bulan buron. Tersangka kita amankan di wilayah Seteluk, KSB, setelah buron kurang lebih 2 bulan. Kronologis kejadian yaitu pelaku mendatangi korban yang sedang pacaran di Taman Kota Gerung. Dia mengaku sebagai petugas Pol PP dan mengancam akan membawa ke kantor sehingga pacarnya pelaku melarikan diri. Terus? Setelah itu saya tangkap. Terus? Setelah saya tangkap gitu, ya enggak diancam, enggak saya ancam dia, cuma dikasih supaya enggak pada malam itu supaya enggak dikasih tahu sama bapaknya dan bilang Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku inisial J alias IDI diamankan di sel tahanan Mapolres Lombok Barat dan diancam pasal 285 KUHP dengan ancaman kurungan pidana penjara selama 12 tahun. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Aparat kepolisian Polres Lombok Tengah mengeluarkan peringatan kepada para oknum yang dengan sengaja menimbun masker untuk kepentingan bisnis di tengah kelangkaan masker akhir-akhir ini. Sebagai tindak lanjut, aparat saat ini terus meningkatkan atensi dan akan melakukan razia secara berkala ke sejumlah apotek dan retail modern untuk memastikan masker dijual dengan harga yang wajar. Aparat kepolisian Satres Narkoba Lombok Tengah meminta kepada warga masyarakat perorangan atau para pengelola dan pemilik apotek untuk tidak melakukan penimbunan masker demi meraup keuntungan pribadi di tengah langkanya stok masker dan hand sanitizer akhir-akhir ini. Warning tersebut disampaikan atas keluhan sejumlah warga masyarakat yang mengaku sulit mendapatkan masker untuk kebutuhan menjaga kesehatan mereka sehari-hari. Terkait hal tersebut, petugas menyatakan akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan ada oknum warga masyarakat atau pihak apotek yang terbukti melakukan penimbunan masker. Aparat kepolisian juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan razia secara berkala ke sejumlah apotek atau retail modern untuk mengecek dan memastikan masker dijual dengan harga yang wajar. Melakukan razia secara berkala, mungkin didampingi sama Dinas Kesehatan juga. Sudah. Ini razzianya kemana saja nih? Ke apotek, rumah sakit, Termasuk supermarket gitu ya? ya termasuk supermarket. Kapan rencananya itu? Dalam waktu dekat ini.
Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, bagi para oknum yang melakukan penimbunan, petugas akan menjerat mereka dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Ratusan relawan dari berbagai unsur masyarakat dan pihak terkait mendapatkan pelatihan simulasi dan evakuasi korban bencana dari tim Badan SAR Nasional. Latihan tersebut bertujuan menambah wawasan tentang kebencanaan dan sharing pengetahuan tentang tata cara pertolongan dan evakuasi korban dalam kondisi bencana. Latihan tanggap menghadapi bencana digelar Basarnas melibatkan ratusan relawan, warga masyarakat, dan unsur terkait berlokasi di Pantai Tanjung, Kabupaten Lombok Utara awal pekan ini. Latihan kebencanaan meliputi tata cara melakukan pertolongan berikut proses evakuasi korban bencana yang terjadi di laut dalam kondisi korban selamat atau meninggal dunia. Selain dalam rangka mengajak warga masyarakat untuk melakukan gerakan tanggap bencana, latihan tersebut juga sengaja digelar di Kabupaten Lombok Utara karena menjadi wilayah yang pernah terkena bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Di sisi lain, latihan tanggap kebencanaan bagi warga masyarakat mutlak harus dilakukan mengingat NTB dan Kabupaten Lombok Utara khususnya merupakan kawasan pariwisata yang terkenal di dunia dengan destinasi perairan 3 gilinya yang menawan. Karena itu kalau kita hanya Basarnas saja tidak berubah, kita kondisinya terbatas. Karena itu kita melatih ini dengan melibatkan potensi yang ada di sini. Dengan semakin banyak orang yang kita latih, tentunya Basarnas akan cukup terbantu. Pelatihan potensi tanggap kebencanaan yang diikuti seluruh relawan dan unsur terkait akan dilaksanakan pihak Basarnas selama 7 hari ke depan, mulai tanggal 9 hingga 15 Maret mendatang. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Sebuah kapal pesiar bernama WMV Columbus kembali diizinkan bersandar oleh otoritas pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat setelah melewati pemeriksaan kesehatan ekstra para penumpang dan awak kapal pada Selasa siang. Pemberian izin kedatangan kapal pesiar yang membawa ribuan penumpang ini merupakan yang kedua kalinya dikeluarkan pemerintah pasca mewabahnya novel coronavirus. Sebagai regulasi ingin menjadi tuan rumah yang baik kepada wisatawan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mengizinkan kapal pesiar bernama MS Columbus untuk singgah dan berlabuh di Pelabuhan Gili Mas, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Selasa siang. Pemberian izin sandar kapal wisatawan tersebut dilakukan otoritas pelabuhan setelah melalui serangkaian pemeriksaan standar kesehatan yang meliputi kondisi kapal, para penumpang dan awak kapal oleh tim medis dengan standar WHO. Pihak otoritas pelabuhan yang bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan setempat akhirnya memberikan izin kehadiran kapal pesiar berbendera Australia setelah dipastikan aman dari virus corona. Kepada awak media, pihak Syah Bandar sendiri menyatakan kondisi kesehatan penumpang dalam keadaan normal dan berdasarkan data manifest pemeriksaan kesehatan, seluruh penumpang dan awak kapal diyakini aman dan dalam kondisi sehat. Kalau masalah pemeriksaan untuk kesehatan kapal, kita kan punya prosedur, sudah punya SOP, dan ini kita menggunakan SOP atau standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. Jadi kapal-kapal yang datang dari atau memasuki suatu pelabuhan ada mekanisme pemeriksaan kesehatan. Jadi termasuk kapal ini pun kita lakukan pemeriksaan secara selektif oleh kantor kesehatan pelabuhan, dan setelah mereka melakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat, tentu kita izinkan untuk kapal standar dan kapal untuk melakukan kegiatan termasuk menurunkan atau menaikkan penumpang di suatu pelabuhan. Kapal wisata asal Australia yang merupakan kapal kedua yang sandar pasca ramainya pemberitaan tentang coronavirus membawa muatan penumpang mencapai 1.274 dengan kru kapal sebanyak 620 orang dan sebanyak 50%-nya akan berwisata ke sejumlah destinasi di Pulau Lombok. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan.
Memasuki musim penghujan sejak awal tahun 2020, jumlah penderita demam berdarah di Nusa Tenggara Barat terus meningkat, mencapai angka ribuan kasus dalam 2 bulan terakhir. Akibat hujan dan longsor yang sering terjadi di kawasan jalan wisata kawasan Pusuk Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik ruas jalan dan butuh perbaikan. Banyak cara menjadikan sampah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Di Kabupaten Sumbawa, guru bersama para siswa sekolah dasar berinisiatif menyulap sampah plastik, merangkainya menjadi bangku dan meja sederhana. Banyak cara menjadikan sampah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Di Kabupaten Sumbawa, guru bersama para siswa sekolah dasar berinisiatif menyulap sampah plastik, merangkainya menjadi bangku dan meja sederhana. Kreativitas tersebut menjadi cara sekolah mengajak para siswa untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan oleh sampah plastik dan membuatnya menjadi bahan berdaya guna. Beginilah aktivitas para siswa dipandu oleh guru di Sekolah SDN Nijang, Kecamatan Unter Iwe, Sumbawa, yang setiap harinya sibuk mengumpulkan sampah plastik dan menjadikannya ekobrik menggunakan media botol bekas minuman. Berawal dari keprihatinan banyaknya sampah plastik di wilayah lingkungan sekolah, seorang guru di sekolah tersebut berinisiatif membuat ekobrik dengan melibatkan seluruh siswa sekolah tanpa terkecuali. Membuat ekobrik selain mudah juga disukai para siswa karena bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana dengan berbahan plastik yang dipotong dan diisi ke dalam botol plastik hingga padat. Selanjutnya digabung dan dililit menggunakan isolasi untuk membentuknya. Meskipun sederhana, saat ini hasil karya para guru dan siswa sudah bisa difungsikan menjadi meja dan bangku yang bisa dimanfaatkan pada jam ekstrakurikuler dan yang terpenting bisa mengajak para siswa untuk sadar lingkungan dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan. Terobosan tersebut mendapat antusiasme positif dari para wali murid yang setiap hari juga berpartisipasi mengumpulkan sampah plastik untuk dibawa para siswa ke sekolah untuk dijadikan ekobrik dan barang bermanfaat. Adanya kegiatan peduli lingkungan dengan teknik mengurangi sampah plastik, tentu tidak serta-merta kita akan menghentikan bagaimana membuat plastik itu dari pabrik. Ya. Kita hanya punya konsep bagaimana mengatasi dan mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan dengan cara mendaur ulang. Selain sebagai ajakan untuk meminimalisir resiko pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, langkah membuat sampah menjadi sumber daya dan bisa dimanfaatkan secara ekonomis menjadi salah satu cara menjadikan NTB bebas sampah di masa yang akan datang. Dari Kabupaten Sumbawa, Samsul Fahri, Tim Liputan melaporkan. Guna peningkatan produksi industri pakan ternak, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong pengembangan budidaya ulat maggot atau belatung sebagai salah satu cara peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Budidaya serangga bernama Black Soldier Fly ini dipercaya mampu mengolah ribuan ton sampah organik setiap hari secara alami dan mampu mengurai sampah menjadi pakan ternak yang bernilai jual tinggi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengembangan budidaya maggot atau ulat belatung untuk dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi industri pakan ternak yang saat ini sangat dibutuhkan menyikapi tingginya harga pakan di daerah. Langkah budidaya ulat tersebut dilakukan untuk mendorong industri pakan ternak sekaligus menjadi terobosan dalam mengatasi persoalan sampah yang sampai saat ini belum mampu untuk dikelola secara maksimal. Tak hanya itu, hasil olahan ulat ini nantinya juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik, bahan pengaspalan jalan, dan bisa diperjualbelikan untuk mengolah sampah. Program pengembangan budidaya ulat maggot tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu cara mengurai sampah dan juga bisa diberdayakan di tingkat desa hingga perkotaan dengan bersinergi dengan pemerintah daerah. Jadi kan kita memang ini adalah usaha kita untuk bagaimana mengelola sampah. Sekarang sudah mulai ada contoh, mulai diikuti oleh masyarakat. Untuk sampah itu nggak jadi musibah, tapi jadi berkah, bisa jadi pupuk, bisa jadi pakan ternak, ya. Kemudian bisa langsung dijual untuk daur ulang, bisa juga dibikin aspal, bisa juga dibikin batako dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah mulai banyak yang ini.
Seperti yang diketahui, maggot merupakan larva berprotein tinggi yang dikembangkan dari serangga black soldier fly atau ulat belatung yang memiliki keunggulan mampu mengolah sampah organik secara alami dan menjadi sumber gizi bagi pakan ternak. Langkah pemerintah daerah untuk mengembangkan budidaya ulat tersebut juga menjadi selaras dengan program pemerintah daerah untuk mengubah sampah menjadi produk berdaya guna dalam rangka mensukseskan program bebas sampah di NTB. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Perang tidak identik dengan kekerasan dan permusuhan. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebuah ritual bernama Perang Topat digelar warga Muslim dan Hindu sebagai ungkapan syukur dan menjaga kerukunan serta toleransi antar warga. Selain menjadi hiburan rakyat untuk memohon kesuburan, ritual ini juga memukau para wisatawan asing yang kebetulan sedang berlibur di Lombok. Nah, tradisi ini menjadi tradisi tahunan di Pulau Lombok ya pemirsa, dan tentunya Indonesia punya. Arak-arakan ribuan warga membawa aneka hasil bumi berupa buah, hidangan lauk pauk, ketupat, dan palawija mengitari areal pelataran pura yang disebut Kemalik, diiringi akad musik khas daerah, menjadi awal mula prosesi Perang Topat yang digelar di Pura Lingsar, Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ritual warga mengitari areal Kemalik atau bangunan yang disakralkan merupakan prosesi pensucian seluruh sarana peperangan oleh dua tokoh agama setempat agar paripurna dan bisa membawa berkah bagi seluruh warga masyarakat setempat. Usai didoakan, seluruh perlengkapan perang berupa ketupat selanjutnya disebar dan dibagikan kepada seluruh warga yang hadir secara merata, yang dalam istilah Sasak disebut Rarak Kembang Waru, yang disimbolkan sebagai hujan yang menyuburkan alam semesta. Selanjutnya warga akan membagi diri menjadi dua bagian dan peperangan pun dimulai dengan melempar ketupat satu sama lain sebagai bagian melaksanakan tradisi leluhur untuk merekat persaudaraan satu sama lain serta simbol toleransi yang telah terjaga dari zaman leluhur mereka. Meski berkonotasi perang, namun tidak ada kekerasan dan permusuhan dalam tradisi ini. Semua warga yakin dengan melaksanakan Perang Topat, Gumi Lombok akan tetap diberikan kedamaian serta berkah kesuburan dari Sang Pencipta nantinya. Mau buat taruh di pohon-pohon sama di sawah. Biar kenapa sih? Biar subur gitu? Biar ada subur, biar banyak buahnya. Dari dulu kan tradisi ini. It was very interesting. It was my first time here, and I never saw something like this before. In Europe, it's impossible to have like Muslims, Buddhists, Hindus, like doing this thing. Totally different than from where I am. Sehingga perang ketupat ini sebenarnya bukan perang antara Bali dan Sasak, tidak seperti itu. Tapi di sini kalau saya bisa bahasakan sebenarnya untuk mempererat kekerabatan pada saat itu, karena semacam pestanya rakyat lah di sini gitu pada saat zaman kekuasaan leluhur saya di sini. Usai menggelar Perang Topat, warga akan pulang dengan harapan akan senantiasa bisa hidup rukun berdampingan satu sama lain hingga ke anak cucu mereka, serta senantiasa diberikan kemakmuran dan kesejahteraan dari Sang Pencipta. Sekian dulu ya pemirsa, liputan tim redaksi Indonesia Punya. Sampai bertemu lagi di keunikan tradisi budaya dan eksotisme kekayaan alam Indonesia. Dari Kabupaten Lombok Barat, tim liputan melaporkan.
Pesona wisata kawasan pantai di pesisir selatan Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah habis untuk dijelajahi. Salah satu yang cukup fenomenal bernama Pantai Lancing yang dikenal dengan eksotisme ombak biru yang tenang dengan hamparan pasir putih yang alami. Selain dikenal masih natural, kawasan ini sangat cocok untuk berwisata keluarga karena lokasinya yang cukup terjangkau disertai dengan spot pantai yang luas terhampar. Penasaran bagaimana keindahannya? Berikut liputannya hanya di Indonesia Punya. Inilah Pantai Lancing yang secara geografis diapit oleh dua pantai berkarakter berbeda, yakni di sisi utara bernama Pantai Mawun dan di sebelah selatan bernama Pantai Selong Belanak. Berbeda dari kedua pantai yang mengapitnya, Pantai Lancing memiliki kawasan pantai yang landai dengan hamparan pasir putih sejauh mata memandang meskipun dikelilingi perbukitan yang tinggi di setiap ujungnya. Pantai Lancing sendiri dikenal karena memiliki panorama pantai alami dengan karakter ombak biru yang tenang, dengan balutan pasir putih yang natural di sepanjang tepian pantainya. Selain eksotis dengan panorama pantai yang masih natural, kawasan ini menjadi favorit dikunjungi warga juga karena lokasi yang sepi dan tenang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Untuk memanjakan para pengunjungnya, warga masyarakat secara swadaya menyediakan sejumlah fasilitas lain seperti beruga atau sawung yang biasanya digunakan untuk bersantai dan beristirahat setelah letih menikmati panjangnya gugusan pantai. Meski belum tertata maksimal, namun pantai ini nyaris tidak pernah sepi dari kehadiran para wisatawan baik lokal maupun asing yang memilih Pantai Lancing sebagai lokasi favorit mereka untuk berjemur, diving, serta bermeditasi menenangkan diri dari keramaian. It's amazing, beautiful, it's the best. I like this beach because there's more waves, so it's more challenging to swim, but it's really fun. Yeah, and natural. Yeah, exactly, and it's also very quiet, very big. I like it. Dari 10 hingga 15 tamu yang datang dari bulan-bulan sebelumnya lebih meningkat bulan ini daripada bulan sebelumnya. Itu wisatawan mancanegara dong? Kebanyakan wisatawan mancanegara. Bagi Anda yang menyukai destinasi pantai yang natural dan alami, serta ingin merasakan sensasi pantai berpasir putih yang tenang, Pantai Lancing di Kabupaten Lombok Tengah bisa menjadi alternatif Anda berlibur dengan kolega atau keluarga. Sekian dulu ya eksplor kawasan Pantai Lancing. Saksikan liputan berikutnya hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, tim liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.